langsung saja saya sebelum mulai izin untuk memaparkan kembali bahwa materi webinar pada malam hari ini yaitu pranikah, memantaskan diri menunggu dia yang istimewa. Kemudian pemateri Bunda Derosi Endah, beliau lahir di Yogyakarta, tapi alamatnya di Bedung, Semarang. Kemudian beliau ini dosen fakultas universitas. Beberapa penghargaan yang pernah diraih banyak sekali saya bacakan. Salah satu saja yaitu pernah mendapatkan penghargaan sebagai keluarga berprestasi nasional tahun 2005. Pernah juga mendapat penghargaan sebagai keluarga pendakwah nasional tahun 2007. Kemudian beliau juga seorang penulis, ada beberapa buku, salah satunya yaitu Baiti Janati, ada seri 1, 2, dan 3. Kemudian ada beberapa video dokumentasi beliau yang bisa kita temukan di channel YouTube beliau, yaitu Bunda Derosi Endah. Kemudian beliau juga aktif di Instagram dengan Instagramnya yakni Bunda Derosi. Beliau sering mengisi pada narasumber acara rutin, yakni Rumahku Surgaku di TVRI Jawa Tengah. Baik, langsung saja karena sudah tidak sabar tentunya kita untuk mendengar materi dari Bunda. Persilahkan kepada Bunda Derosi untuk memberikan materi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bunda bersyukur banget malam hari ini bisa diberi kesempatan untuk sedikit berbagi ilmu di webinar pranikah dengan tema memantaskan diri menunggu dia yang istimewa yang diselenggarakan oleh FKG Unimus ya, yang insya Allah mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali. Insya Allah mudah-mudahan menginspirasi kita semua untuk bisa memantaskan diri menjadi sosok yang solihah, yang soleh. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adik-adik, yang perlu digarisbawahi di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia seluruhnya adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah. Nah, di sini wanita ini sangat mulia dalam Islam. Namun sekarang ini kalau kita lihat banyak sekali yang wanita-wanita itu tidak sadar dieksploitasi, ya, direndahkan karena dia tergiur dengan uang, jabatan, kedudukan, ya kan? Coba kita lihat banyak sekali yang namanya wanita menjadi bintang iklan, ya, yang mana iklannya itu iklan oli, motor dan sebagainya dengan pakaian putok, pupune ketok, lektok, kele ketok, detok, udle ketok. Ya, mereka hanya tergiur karena uang. Nah, makanya di sini alhamdulillah banget nih ketika Bunda diberi kesempatan ya untuk webinar malam ini. Yang perlu kita tahu apa sih sebenarnya ciri-ciri wanita solihah itu. Yang pertama adalah dia beriman. Jadi kita harus memantaskan dulu nih untuk menjadi wanita yang beriman. Kita tahu yang namanya iman itu naik tuh, fluktuatif. Tapi naiknya itu yang banyak.
dikit, naiknya banyak, turunnya dikit, naiknya banyak, turunnya dikit. Sehingga kalau ditarik kurva, dia akan naik. Jangan sampai naik dikit, turun banyak, naik dikit, turun banyak. Sehingga akhirnya kurvanya juga turun. Nah, kemudian wanita solihah itu dia akan senantiasa menjaga sholat. Yang namanya menjaga sholat tidak sekedar menjalankannya, tapi mendirikan sholat 5 waktu minim di awal waktu dan tidak suka menunda-nunda, berusaha untuk maaf. Nah, kemudian berikutnya untuk wanita solihah ini akan selalu menjaga hijabnya. Dimana berada kapan? Coba itu apa dimatikan dulu deh, suaranya terganggu tuh, tolong operator yang bergabung tolong dimatikan dulu deh. Ada ketawa. Oke. Ya. Supaya tidak terganggu. Kemudian sekarang banyak orang yang berhijab tapi hanya di kampus, pengajian. Tapi di saat ada laki-laki lain atau alah ya ngapain sih ribet banget pakai jilbab. Nah, ini berarti dia belum memantaskan untuk menjadi wanita solihah. Kemudian wanita solihah itu dia akan senantiasa menjaga istiqomah ketaatan. Ya, jadi dia merasa bahwa Allah bersamaku, Allah mempersaksikanku gitu. Kemudian untuk wanita yang solehah, dia akan senang dengan anak-anak. Nah, ini coba dievaluasi ya. Kalau ada wanita yang tidak suka dengan anak-anak, dia pasti tidak mau pingin punya anak gitu. Ah, ribet. Nah, wanita yang solehah itu senang dengan anak-anak, sehingga dia akan mahir mendidik anak-anaknya untuk menjadi sosok yang solih-solihah, taat kepada Allah. Kemudian wanita yang soleha itu tidak mau berhalwat, berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ini ya, dia juga tidak menyerupai laki-laki. Nah, sekarang kan banyak nih wanita yang mirip laki-laki, laki-laki yang mirip wanita. Kemudian berikutnya wanita yang solehah itu dia mempunyai suasana senang, bersemangat untuk menyeru ke jalan Allah dan menjaga hatinya dari subhat maupun syahwat. Nah, di samping itu seorang wanita solihah tidak akan membuang waktunya sia-sia. Jadi dia selalu menyadari bahwa al-waktu atmanu minad dahabi lantar ji'al ayyamulati manto. Nah, di sini Bunda ingin mengajak semuanya, ayo kalau kita pingin punya pasangan hidup yang solih, maka kita harus memantaskan diri untuk menjadi wanita yang solihah. Nah, caranya gimana? Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib. Jangan habis waktunya untuk nonton drakor, untuk selfie, untuk nonton film-film yang lain. Karena apa? Ilmu agama semakin kita pelajari, kita jadi tahu, jadi paham, bisa mengambil hikmah, ada ketemuan furqan dalam membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, hanya di sini Bunda ingin mengajak adik-adik semua, ayo ikut majelis taklim. Ya, jadi ya Allah, benar-benar majelis taklim itu kalau kita belajar kayak gitu seperti air laut ya, itu jadi semakin minum air laut itu semakin haus, semakin haus, semakin haus, dan kita akan merasakan wah ternyata kok aku banyak kekurangannya, banyak banget yang belum aku tahu. Nah, di sini kita juga harus berusaha untuk memantaskan diri ini, cari teman-teman yang baik, yang solih-solihah, yang akhirnya dia seneng
untuk saling nasihat-menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang tidak mau dinasehatin. Ya, merasa benar sendiri. Nah, ini. Kemudian kita berusaha untuk menjadi sosok yang lembut. Yang namanya lembut itu berarti tidak keras kepala. Dan kita yakin akan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Kayak sekarang di saat pandemi ya, biasanya Bunda kalau ngisi pranikah itu langsung ya Dik ya. Jadi enak bisa bertatap muka, tapi ini karena pandemi jadi lewat Zoom gitu. Ya meskipun tidak seoptimal seperti ketika langsung ketemu, tapi tetap ayo bersemangat. Dan jangan lupa bukan hanya mendengarkan toh, tapi juga mencatat, karena kita itu orang yang seringkali lupa. Jadi kalau tidak tercatat, maka akan, loh apa ya tadi ya? Nah, kalau udah dicatat, kita berusaha untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bunda ingin mengajak adik-adik, insya Allah kalau kita ini bisa memantaskan diri, maka kita akan mampu menciptakan keluarga sakinah, mawadah, warohmah, sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Ar-Rum, surat 30 ayat 21. Dan kita juga berusaha untuk menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Ingat, kalau yang ikhwan nih biasanya lemahnya di mata. Gitu ya. Kalau udah melihat, waduh langsung bayangin yang enggak. Sehingga dia tidak bisa mengendalikan diri, mengendalikan nafsu kalau tidak dibentengi dengan iman yang kuat. Nah, biasanya kalau wanita itu dengan pendengarannya. Tapi ikut aja lah. Kemudian di sini yang namanya prinsip pernikahan Islam ya, memang sih kita diberi kebebasan memilih ya. Tapi bagaimana kita memilih? Kalau di Islam itu kan ada 4 kriteria ya. Yang pertama karena hartanya, kedua keturunannya, ketiga kecantikannya, ya. Yang keempat agama dan akhlaknya. Nah ini dari 4 itu kita harus memantaskan diri bagaimana memilih pasangan hidup itu karena agama dan akhlak itu kunci. Sehingga dia akan lapang dada, sabar, gitu. Nah, kemudian insya Allah akan menjadi sosok yang senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kemudian kita juga bersemangat untuk menjadi sebab kebaikan dimanapun berada, kapanpun. Nah kemudian kita juga memantaskan diri, yang namanya mahar itu jangan mahal-mahal gitu ya. Kita ya Allah mahar udah diberi karunia Allah lah, kita itu kok dipilih gitu ya. Jadi kalau dulu nih sebelum Islam banyak orang beranggapan bahwa mahar ini sebagai bentuk harga diri dari seorang pengantin perempuan. Ini sebelum Islam. Tapi sesudah Islam, mahar ini adalah bentuk kesungguhan cinta kasih yang diwujudkan dalam pemberian. Nah, jadi jangan sampai mahar itu memberatkan calon suami gitu. Nah, makanya di sini ayo sama-sama kita benahin, mudah-mudahan kita menjadi sosok wanita yang bisa terus berproses memantaskan diri untuk menjadi sosok calon istri yang solihah, juga calon ibu yang solihah. Ingat ya, peran seorang wanita itu yang pertama sebagai hamba Allah, ini kalau sudah menikah ya. Yang kedua sebagai pendamping suami. Yang ketiga dari orang tua dan mertua. Yang keempat sebagai pendidik anak. Yang kelima baru berkarir di masyarakat. Nah makanya di sini kita juga harus meluruskan bahwa yang namanya pernikahan itu innamal a'malu binniyat adalah ibadah. Jadi bukan karena dia cakep, dia cantik. Contohnya begini nak, di saat kita menikah bukan karena ibadah ya. Seandainya ini Bunda menikah dengan suami karena beliau putih gitu. Nah di saat setelah menikah malam pertama ternyata
panu, banyak panunya. Pasti Bunda akan kecewa. Wah, ternyata suamiku itu putihnya panu. Bunda marah, gebrak pintu, terus keluar gitu. Tapi kalau niatnya ibadah, nak, begitu malam pertama ternyata kok panu, ya udah senyum gitu. Ini bedanya dia, senyum, besoknya beli jahe sama tepas karena baru nikah kan, belum punya AC ya, baru sederhana begitu, kemudian diobatin, bismillah, ya Allah, nikmat sekali. Nah, di sini kita tidak usah takut di saat suami kita belum siap materi. Karena apa? Allah yang akan menjamin. Yang harus kita siapkan adalah siap ilmu kita dengan pasangan hidup kita. Jadi kita bisa memainkan peran-perannya. Kita bisa ngerti hak dan kewajibannya. Oh, tahu, ternyata suami itu kewajiban utamanya tidak memberi nafkah. Tapi bagaimana menggandeng istri dan anak-anaknya ke surga. Nafkah itu nomor sekian. Nah, makanya ini sebagai sosok calon suami, laki-laki, waduh, ini tanggung jawabnya besar sekali. Makanya jangan cuma asal gitu ya. Jangan terus pokoknya. Kalau yang hidupnya kekurangan ini nggak bisa nafkahin. Oke, nah untuk itu Bunda pingin adik-adik semua tidak ada kata terlambat. Bismillah, ayo sama-sama kita memantaskan diri istiqomah baca Quran setiap hari, berproses. Jadi jangan langsung one day one juz ya, keberatan, iya 2 lembar dulu, tapi rutin. Yang Bunda ingin pesan ya, tolong usahakan subuh awal waktu berjamaah. Karena kekuatan subuh itu luar biasa. Insya Allah kalau subuhnya udah benar, tepat waktu, diawali dengan qobliyah, nanti sholat yang lain itu akan mudah. Nah, setelah sholat subuh, jangan langsung tidur. Tapi, baca Quran, baca Asmaul Husna, terus kemudian almat surat, dzikir, dan sore. Nah, ini makanya Bunda seringkali kita itu terlena. Jadi waktu karena ngelembur malam nonton Korea atau mungkin nonton film action atau India, sehingga pagi itu nggak bisa bangun, rugi banget gitu. Nah, kalau kita memantaskan diri menjadi sosok yang solih-solihah, insya Allah kita itu akan meraih cinta Allah bersama dirimu. Waduh, nikmat sekali ya. Kemudian kita itu menikah, yaitu supaya mendapat ketenangan hidup. Dan yang perlu digarisbawahi di sini, bahwa pernikahan itu adalah fase kehidupan, bukan terminal. Nah, makanya di sini kita berusaha bahwa menikah itu tidak karena SOB, selak ora betah, tapi yang namanya menikah itu yang membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Kemudian kita harus yakin bahwa inilah takdir yang ditentukan Allah, inilah pasangan hidupku dengan segala kelebihan dan kekurangan. Nah, makanya di sini dibutuhkan ikhtiar dan doa. Di saat kita senang tahajud, maka menciptakan pasangan hidup kita yang suka tahajud juga. Namun saat kita senang, maka Allah juga sudah memasangkan kita dengan pasangan yang suka dugem. Jadi pasangan hidup itu ya sesuai dengan diri kita, gitu. Nah, makanya di sini Bunda ingin ayo sama-sama ya, kalau kita ingin pasangan hidup yang baik, ya perbaikilah diri kita. Supaya insya Allah pasangan hidup kita nanti akan solih-solihah dan juga muslih-muslihah. Bersiaplah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang dikerjakan. Bila aku jatuh cinta, ya Allah, cinta itu anugerah, ya. Tapi bagaimana kita menjadikan cinta itu anugerah? Jangan terus jadi musibah, jangan menjadi nafsu. Nah, makanya ya Allah, jika aku jatuh cinta,
Cintakanlah aku pada seseorang yang melabuhkan cintanya padamu, agar bertambah kekuatanku untuk mencintaimu ya Allah. Nah, untuk mendapatkan cinta, mendekatlah pada yang maha pemilik cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang cinta itu seperti oksigen, bisa dirasakan segarnya, tapi tidak Pantes, di telepon nggak nganu. Aduh, suaranya bisa dimatikan dulu tuh yang baru masuk. Kemudian cinta itu ada dalam setiap tarikan nafas kita, mengalir dalam setiap aliran darah kita. Siapapun membutuhkannya, begitulah cinta. Nah, makanya di sini agar barokah ini pernikahan, bersiaplah bahwa awal itu sangat penting. Jangan pernah abaikan awal. Jadi jangan lewat pacaran tapi ta'aruf. Karena yang namanya pacaran itu pasti berdua-duaan. Tidak ada yang namanya pacaran massal. Yang namanya berdua-duaan pihak ketiga setan. Nah, tapi awas, ya Bun, saya ta'aruf sudah 2 tahun, itu namanya pacaran. Karena ta'aruf itu ada batasannya. Nah, kemudian kita harus yakin awal yang baik, ikutilah dengan proses yang baik. Awal dan proses yang baik berakhir di pulau bahagia. Nah, seringkali nih awalnya udah benar, tapi prosesnya tidak benar. Saatnya menikah dengan bermewah-mewah sampai hutang-hutang, panggil penyanyi dengan baju yang tidak syar'i begitu ya. Kemudian putra-putri berbarengan kayak gitu. Nah, diri kita harus yakin dengan janji Allah. Ya, saya percaya ini janji Allah ya, pasti benar. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Hanya dengan mensolehkan diri, terus memperbaiki diri, menyiapkan diri, dan melayakkan diri sebaik-baiknya adalah jalan mendapatkan yang terbaik. Saya percaya ketika saya menjaga diri sebaik-baiknya, ada seseorang yang sudah Allah siapkan menjadi jodoh saya, juga melakukan hal yang sama. Saya yakin ketika bangun malam, bermunajat, mohon dipertemukan dengan pasangan hidup saya, ada seseorang yang Allah telah siapkan melakukan hal yang sama. Nah, makanya di sini persiapkan diri, jaga hati, jaga mata, jaga telinga, jaga sikap. Percaya bahwa Allah sudah menyiapkan semua yang terbaik untuk kita. Nah, makanya di sini bahan bakar spiritual kita untuk memantaskan diri adalah cinta surga, takut azab Allah. Amal spiritual itu meningkatkan kualitas ibadah dan juga kuantitas. Sholat ya jangan sholat 5 waktu toh, ada sunnahnya. Puasa juga awas nih 1 sampai 9 Dzulhijjah sampai 1 sampai 10 Dzulhijjah ibadah kita itu nilainya luar biasa kan. Nah, itu membuat kita dicintai Allah. Jadi di sini ayo berlomba-lombalah. Perbaiki baca Quran kita, tadabburi, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manakala nilai hidup ini hanya untuk diri kita, maka akan tampak bahwa kehidupan ini kecil dan singkat. Tapi bila kita hidup banyak bermanfaat, khairunas anfa'uhum linas, untuk orang lain, maka jadilah hidup ini bermakna panjang dan dalam. Oke. Ya, Dek, silakan moderator, kita buka diskusi tanya jawab. Baik, terima kasih kepada Bunda. Materinya cukup sangat-sangat menarik, membuat saya juga mendapat banyak ilmu baru, Bunda. Kemudian langsung saja untuk yang ingin bertanya, silahkan bisa menulis di kolom chat. Baik, Bunda, ini alhamdulillah sudah, belum. Baik, silahkan yang ingin bertanya, bisa langsung mengisi kolom chat. Kalau belum ada, bisa Bunda tambahin? Baik, Bunda, baik, silahkan Bunda. Tambahkan dulu ya. Nah, kenapa dalam Islam itu pacaran kok diharamkan? Ya, karena jelas pacaran itu dosa. Tadi ya, berkhalwat berdua-duaan tidak boleh. Ya,
Karena apa? Dengan pacaran itu jendela zina. Awas ya, zina itu tidak hanya hubungan seks, ya. Zina mata, zina kulit, zina rasa, zina pikiran dan sebagainya. Kemudian boros waktu, boros uang gitu ya. Nah, kemudian suka berhias dan mempercantik diri demi pacarnya. Dengan pacaran itu banyak angan-angan, sudah zina hati. Bersentuhan tangan, aktivitas itu mendekati zina, ya, mengumbar pandangan dan rayuan, dan tidak ada yang namanya pacaran kok jujur. Jadi pacaran itu pasti berbohong, nggak punya baju ya pinjem gitu ya. Biasanya kalau ketawa wahaha di depan pacarnya senyum, makannya biasanya banyak di depan pacarnya pura-pura dikit gitu. Dan biasanya orang pacaran itu galau, ya kan. Nah makanya di sini yuk sama-sama kita sadari bahwa memang ketertarikan itu juga fitrah gitu ya. Ibarat magnet yang berbeda kutub yang satu dengan kutub yang lain saling tarik menarik. Tapi Islam memberi aturan rambu-rambu agar fitrah ketertarikan tersebut bisa tersalurkan dengan aman sesuai syariat. Jadi tidak melalui pacaran. Nah, coba yang namanya pacaran sekarang itu aborsi meningkat ya. Nah, jadi kalau memang cinta itu suci, ya letakkan cinta itu di tempat yang halal, yang suci. Kita harus yakin Allah yang membolak-balikan hati. Jodoh itu sudah diatur. Rasa suka dengan lawan jenis boleh, asal jangan dengan pacaran. Tumpahkan hasrat cintamu yang membara dalam bingkai ibadah suci pernikahan. Al-hub al-halal halal, wal-hub al-haram haram. Cinta yang halal hukumnya halal, cinta yang haram hukumnya haram. Ya, silakan Dek. Sudah moderator tambahannya dari Bunda. Baik, terima kasih Bunda. Ini sudah cukup banyak pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama yakni dari saudara Anasihrul Islah Nur. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi pasangan yang marah, Bunda? Pasangan yang apa? Sebentar. Mohon maaf Bunda, pertanyaannya menurut Bunda, jodoh itu saling melengkapi atau cerminan diri? Seperti itu Bunda. Ya. Jadi jodoh itu cerminan diri, tapi prosesnya bisa saling melengkapin gitu ya. Jadi kayak contoh, kalau kita lihat Fir'aun dengan Asia, ya kan? Itu kan beda banget. Fir'aun itu mengaku Tuhan, dolim, suka main perempuan, membunuh setiap bayi laki-laki, tapi istrinya Asia. Nah sebelumnya tuh Asia itu juga kan sebelum dia mendapat hidayah lewat Masitoh ya, itu kan juga menyimpang juga, tapi prosesnya terus alhamdulillah dia hidayah itu tidak ditunggu ya, tapi dicari, dia dapat hidayah lewat Masitoh itu, sehingga menjadi sosok wanita yang sangat solihah. Jadi Fir'aun dengan dengan Asia itu tidak cerminan diri karena Fir'aunnya tetap dalam kesesatan sementara Asia dalam ketaatan. Jadi meskipun itu Asia kuat dan tahan dengan sikap suami yang seperti itu, akhirnya Asia termasuk salah satu wanita yang dijamin masuk surga meskipun suaminya Fir'aun yang sangat sesat. Kita lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh juga kan istrinya menyimpang, anaknya menyimpang juga. Nah, kadang itu memang yang namanya pasangan hidup itu juga ujian gitu. Cerminan tidak selalu cerminan diri itu memang misalnya kita baik itu akan mendapatkan pasangan yang baik, tapi juga Allah tuh akan menguji, tidak semua seperti itu, kayak gitu. Nah, kalau yang tidak seperti itu, nanti di akhirat itu Allah akan tadi memasangkan pasangan hidup sesuai dengan cermin diri kita deh. Kayak Asia, nanti itu di akhirat dia akan mendapatkan bidadara yang luar biasa. Suaminya bukan Fir'aun. Gitu. Paham ya? Jelas ya, Nak? Oke. Ya. Baik, semoga tadi jawabannya bisa menjawab pertanyaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya sangat menarik, Bunda. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengikhlaskan hati yang saat ditinggal menikah.
Silakan Bunda. Bagaimana cara mengikhlaskan hati dengan pasangan yang kita cintai, calon pasangan ditinggal menikah? Ya kita, emang dia bukan jodoh kita. Cinta itu kan tidak harus memiliki, ya kan? Nah, jadi kalau memang dia bukan jodoh kita, ya tidak dipertemukan di mahlige. Ya kita cinta, ya udah kita ambil hikmah, yakin pasti ada hikmah kayak gitu deh. Bahwa dia kayak Bunda ini, suami Bunda ini bukan cinta pertama Bunda. Suami Bunda ini cinta yang terakhir, insya Allah ya. Apa namanya? Jadi dulu Bunda itu jatuh cinta dengan seseorang yang sangat luar biasa ya. Menurut Bunda dia itu aktivis dakwah. Tanya jawab ya, aku mau tanya apa tuh? Tanya apa tuh? Suaranya ini tolong ini kan Enggak, ya. jadi kalau orang Ya, memang dia bukan jodoh saya, dan terus gimana? Gitu. Bersyukur Bunda tidak pacaran sehingga tidak sampai luka, patah hati gitu ya. Ya udah gitu. Jadi memang belum tentu yang kita cintai ini pasangan hidup kita. Begitu deh. Jadi kita harus ikhlas, terus memantaskan diri, nanti Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Kita harus yakin bahwa sebenarnya takdir Allah itu pasti baik untuk kita. Meskipun menurut kita ini dianggap tidak baik, tapi menurut Allah inilah yang terbaik. Begitu. Ya, Dek. Mas Ian. Baik Bunda, berarti intinya kita ikhlaskan saja jika memang itu sudah takdirnya bukan jodoh kita, seperti itu ya Bunda? Ya iyalah, lah ngapain? Kita sampai galau dia udah menikah dengan wanita lain, ya kan? Oke. Baik Bunda. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bunda dari saudara Aisyah Novita Widodo Saputri. Bunda, bagaimana caranya untuk tetap istiqomah dalam memperbaiki diri? Karena untuk memulai itu kadang mudah, tapi untuk tetap istiqomah itu kadang berat. Seperti itu Bunda. Terima kasih. Jadi untuk istiqomah itu tidak bisa langsung banyak ya. Yang pertama tadi kita berusaha untuk yang namanya istiqomah itu kan konsisten ya, terus menerus sungguh-sungguh dan menyempurnakan. Jadi dikit dulu kayak contoh seandainya sholat duha 2 rakaat, tapi rutin. Begitu kita merasakan nikmat baru ditambah 4 rakaat, kayak gitu. Jadi kayak kita ngaji 2 lembar dulu, udah istiqomah nanti baru ditambah lagi. Jadi jangan terus banyak, wah aku pengen tahajud 11 rakaat, 8 witirnya 3. Waduh nanti sekali tok terus berhenti. Jadi Allah itu melihat proses. Jadi sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Dan jangan lupa doa. Kekuatan doa itu luar biasa. Kemudian kita cari sahabat yang baik-baik. Kalau kita punya sahabat penjual minyak, maka minyak wangi, maka kita juga akan harum. Tapi kalau penjual minyak tanah, ya baunya minyak tanah, begitu. Jadi yang bisa saling mengingatkan untuk menuju ketakwaan, begitu deh. Ya, silahkan. Baik Bunda, ini pertanyaannya banyak sekali, tapi kebanyakan rekan-rekan bertanya tentang bagaimana ta'aruf yang benar, kemudian bila seorang wanita yang baik bagi kita ta'aruf itu bagaimana, karena banyak juga orang-orang yang ta'aruf tapi berujung perceraian karena belum ternyata tidak cocok. Kemudian mungkin itu saja dulu untuk yang ta'aruf Bunda. Iya. Dek, tidak hanya ta'aruf ya yang cerai ya, pacaran yang cuma seumur jagung cerai juga banyak gitu ya. Jadi di sini kita jangan mendiskreditkan ta'aruf karena memang ta'aruf itu syariat, menurut syariat. Jadi kalau ta'aruf itu ada pihak ketiga. Nah salahnya seringkali ini ta'arufnya pihak ketiganya itu kurang bisa dipercaya deh. Nah, makanya pihak ketiga yang menghubungkan itu yang bisa dipercaya. Jangan asal kita ta'aruf lewat teman kita. Pada teman kita ini kurang amanah. Nah, itu deh. Kadang begitu. Kemudian tadi banyak sekali yang namanya ta'aruf tapi jadi pacaran. Karena ta'aruf itu ada batasan waktunya. Kemudian aku ta'aruf tapi pergi berduaan. Nah, itu loh deh. Sebenarnya kalau di awal kita itu sudah tidak sesuai dengan syariat, maka pasti akan menemukan jeglongan-jeglongan. Jadi kayak gitu. Nah makanya kita tuh harus yakin dulu kalau dengan ta'aruf insya Allah itu
Itulah syarat yang benar dengan ta'aruf, caranya, kemudian prosesinya juga. Sehingga insya Allah itu akan membawa keberkahan. Kayak zaman dulu itu tidak lewat ta'aruf loh, malah dijodohin, ya kan? Tapi kok bisa langgeng ya? Sekarang ini ada yang pacaran 10 tahun bubar, ya kan? Ya Allah, nah makanya di sini di saat kita sudah ta'aruf, sudah mantap ini pasangan kita, ya udah kita terima segala kelebihan dan kekurangan, berusaha untuk ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi enak berproses ke sana. Begitu deh. Ya. Silakan dibuka yang lain. Yang pertanyaan sejenis nggak ini? Yang lain deh, silakan. Pertanyaan sejenis selanjutnya. Ini ada lagi pertanyaan. Bagaimana cara kita itu tahu bahwa kita itu sudah yakin atau serius dengan seseorang, Bunda? Kita nggak bisa ya, karena lain di bibir, lain di hati, gitu ya. Kalau kita tahu serius, ya dia sudah menghibah kita. Itu menunjukkan keseriusannya. Tapi kalau sekilas gitu, cuman sekilas dia serius enggak gitu, wah kita jadi cuman angan-angan. Tapi di saat dia serius, ya dia sudah melamar kita, penghibah kita. Itu dia. Kemudian bagaimana Bunda jika seseorang itu bagaimana cara menyikapi rasa ingin menikah yang menggebu-gebu, tapi belum diberi kesempatan atau waktunya belum tepat seperti itu, Bunda? Nah, kalau menikah menggebu-gebu SOB, ada caranya. Coba dengan berolahraga, berpuasa, mengisi aktivitas-aktivitas positif, sehingga itu akan, insya Allah akan menjaga diri, tidak terus hormonalnya itu tidak terus melonjak gitu deh. Baik Bunda, selanjutnya ada pertanyaan dari Saudari Hakmi Adimah. Assalamualaikum Bunda, izin bertanya, sesuai apa yang sudah Bunda paparkan tentang mahar, bagaimana menurut Bunda perihal mahar yang sangat mudah bahkan murah sekali, seperti contoh mahar hanya uang 10.000, dan saya pernah membaca mahar berupa sandal jepit. Menurut Bunda bagaimana? Terima kasih. Kalau menurut Bunda, kalau maharnya sandal jepit ya kebangetan lah. Itu namanya nggak pas gitu. Dia cuma kepengen jadi kemungkinan untuk bisa populer atau gimana gitu ya. Tidak banyak-banyak, tapi lah yang layak kayak gitulah deh. Gitu deh. Kalau Bunda sih nggak sepakat dengan sandal jepit mahar gitu ya. Jadi cuma kepengen supaya banyak orang yang like atau apa kayak gitu, sehingga dia ada sesuatu yang unik. Tapi kalau menurut Bunda sih untuk mahar nikah tidak pas banget lah kalau sandal jepit itu. Ya silakan deh. Kemudian ada lagi Bun, di sini kita belum ingin menikah, tetapi umur dan situasi kondisi di sekitar ingin segera menikah, seperti itu. Maksudnya gimana? Ya tadilah, kalau memang kita menikah itu tidak melihat situasi dan lingkungan ya. Kalau memang kita belum siap ya jangan, kan tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya itu besar kalau sudah menikah. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa menikah itu tidak hanya sekedar menghalalkan perzinahan, hubungan seks ya, tapi ada tanggung jawab hak dan kewajiban. Dia harus memainkan peran-perannya juga. Nah itu saya yakin kalau kita nggak ngerti ilmunya ya akhirnya begitu deh. Oh kalau udah tahu pengetahuan kayak gitu pasti dia akan menata kayak gitu deh. Baik, ini ada pertanyaan menarik karena saya juga sering ditanya oleh teman-teman ini perihal ini Bun. Dari Kartika April, Bunda bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur pacaran tapi ingin segera mengakhiri karena jujur ketika kita dalam hubungan itu sebenarnya merasa sangat berdosa dan tidak nyaman seperti sudah mendalimi diri sendiri dan Allah. Mohon nasihatnya Bunda. Ya kalau memang dia sudah siap segera menikah. Tapi kalau tidak, mending kesepakatan kita putus dulu,
yakin kalau memang kita berjodoh akan dipertemukan di mahligai pernikahan. Karena kalau tidak diputusin, itu ya akhirnya pasti deh zina-zina itu akan muncul. Karena memang pacaran itu adalah jendela zina, gitu deh. Jadi pilihannya dua, putusin dengan baik-baik kalau memang kita berjodoh akan dipertemukan lagi, atau yang kedua menikah kalau memang dia sudah siap. Tapi jangan sampai menikah biaya dari orang tua, anak dititipin orang tua, bukan begitu ya. Oke, gitu deh. Ini masih banyak sekali Bunda pertanyaan. Sepertinya Sing podo-podo digabung aja. baik Bun. Ini ada juga Bun bahwa laki-lakinya itu belum siap menikah, sedangkan perempuannya itu sudah ngebet untuk nikah. Ya, kalau menikah itu ya harus dua-duanya deh ya. Perempuannya ngebet, yang laki belum, ya susah lah. Jadi namanya mungkin yang laki masih kurang ilmunya. Tapi yang laki jangan sampai takut menikah karena dia belum siap materi ya. Tapi kalau belum nikahnya, aku ilmunya masih kurang, aku harus memantaskan diri. Yang putri juga jangan ngebet, oke kalau begitu aku juga tak lebih memantaskan diri. Kayak gitu, jadi jangan terus, aku udah ngebet harus mau, harus nikah. Nggak bisa kayak gitu juga, karena itu adalah berdua. Gitu deh. Oke. Baik. Kemudian selanjutnya ini cara menemukan pasangan yang cocok buat kita, Bun. Kalau kita mencari pasangan yang cocok untuk kita susah deh, gitu ya. Jadi mesti ada yang nggak cocok, karena gimana? Orang yang namanya menikah itu adalah mempersatukan dua keluarga dari pola asuh yang berbeda. Ya pasti ketidakcocokannya banyak lah. Jadi nek goleki sing cocok yo angel. Ya pasti. Bunda dengan suami aja juga banyak yang tidak cocok deh. Oh, tapi bagaimana ketidakcocokan itu terus mengerucut ke yang satu. Jadi impossible mendapatkan pasangan yang cocok karena dua pribadi yang berbeda dengan pola asuh yang berbeda disatukan. Nah, kalau pacaran banyak kebohongan-kebohongan. Tapi kalau yang namanya sudah menikah, kita tahu aslinya. Makanya banyak kecewa karena, jebule kok ngene, begitu. Jadi tidak mungkin kita mendapat pasangan yang cocok, itu nggak mungkin, gitu. Kemudian bagaimana cara meyakini diri untuk melangkah ke akad nikah? Ya kalau kita sudah siap, kenapa mesti ragu gitu? Karena menikah itu kan ibadah. Kalau kita belum menikah itu masih setengah ya. Nah, itu kalau udah setengahnya itu adalah penyempurnaannya itu menikah itu, gitu. Saya yakin orang yang ragu kalau dia sudah siap ya karena dia kurang memahami bahwa menikah itu adalah ibadah, begitu. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ad-Dariyat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku Allah. Begitu, Nak. Baik, Bunda. Ada juga yang bertanya apakah ta'aruf itu ada hubungan dengan sisi psikologis. Kemudian apakah perempuan itu harus menyari atau menunggu kalau ingin melakukan ta'aruf? Seperti itu. Nggak apa-apa, mencari boleh, menunggu boleh, nggak masalah deh. Kan kalau ta'aruf itu tidak langsung dia, tapi ada pihak ketiganya. Ya kan? Kan pihak ketiga deh. Mungkin murabinya, tapi murabi yang bisa, maksudnya itu yang bisa dipercaya ya, kayak murabi jangan temen kita, kamu ta'aruf ya, istilahnya aja namanya ta'aruf. Tapi sementara yang menjodohkan itu masih tanda petik belum bisa dipercaya. Nah itu yang sering kegagalannya di situ deh. Gitu. Yang namanya ta'aruf, jadi pihak ketiga ini tahu benar bagaimana calon itu gitu, dengan CV-nya gitu ya, dan dia tahu gitu. Silahkan. Baik, Bun. Selanjutnya, mungkin karena waktu sudah pukul 20.11, Bun, sebaiknya diakhiri atau bagaimana, Bun, sebaiknya?
Bunda ingin masih terus menjawab atau? Ditambahin ini deh, tambahin 10 menit lagi boleh, 15 menit lagi. Ya. Baik, Bun. Kemudian ada juga yang bertanya bagaimana cara mengatasi kecemasan jika misal usia sudah memenuhi syarat untuk menikah tetapi belum ada jodohnya. Dek, yang namanya cemas itu adalah hasutan setan. Bagaimana kita cemas, akhirnya jadi nggak fokus dan sebagainya. Kenapa masih cemas? Hidup itu adalah perjuangan. Ya udah jalani usaha berdoa, duit kalau istilahnya Bunda. Doa, usaha, ikhlas, tawakal, sabar dan syukur. Tapi jangan cemas, rugi. Nah, gitu deh. Kemudian ada yang bertanya, banyak sekali remaja-remaja yang sudah melampaui batas menikah, kemudian hamil di luar nikah, kemudian di sini dia khawatir apakah Allah itu tidak akan mengampuni dosa mereka seperti itu, Bunda. Nah, tadi ya, saya yakin pergaulan bebas itu karena pacaran gitu. Nah, kemudian kalau memang dia bertobat, tapi tobatnya itu bukan tobat sambel ya, tobat nanti berbuat lagi seperti itu. Itu namanya tobat pura-pura gitu ya, tobat untuk main-main. Tapi di saat dia benar-benar tobat nasuha, insya Allah Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih, asal jangan diulang lagi. Nah, cirinya gimana? Bahwa aku berjanji ya Allah, hamba tidak akan melakukan lagi. Kemudian menjauhkan dari perbuatan itu, berduaan aja tidak. Kemudian dia hijrah dari lingkungan teman-teman yang seperti itu. Jadi ngasilnya dia hijrah juga dengan yang menjinai tadi, pergaulan bebas. Jadi menjauhi dan kemudian ada peningkatan ibadah untuk dirinya. Nah, itulah ciri-ciri tobat yang diterima Allah, gitu deh. Baik, selanjutnya ada pertanyaan menarik. Ini yang disukai oleh laki-laki tapi dibenci wanita sepertinya. Bagaimana pendapat Bunda terkait poligami? Kenapa mesti dibenci wanita? Orang poligami itu ada di syariat, ya kan? Iya, benar. Nah, itu jadi kita sebenarnya tidak masalah. Itu ladang yang sangat luar biasa. Asal suami itu menikahnya karena ibadah. Jadi berpoligami karena ibadah. Kayak contoh, di saat suami menikah lagi, itu coba kita lihat. Rasulullah itu istrinya yang gadis cuman Siti Aisyah, iya kan? Yang lain tuh janda-janda. Jadi jangan carinya yang muda, yang putih, kayak gitu. Nah, ya kalau mau nikah lagi silakan. Carilah wanita yang punya anak yatim, kemudian dinikahin sambil menolong, itu namanya ibadah. Jadi bukan cari yang seksi gitu. Poligami nggak masalah, Buddha pun mau dipoligami. Silakan suami menikah lagi dengan seorang wanita yang sudah tua, yang punya anak banyak, kan berarti menolong. Bunda dapat pahala. Tapi kalau menikahnya karena nafsu, itu Bunda juga ikut dosa kalau Bunda tidak mengingatkan. Begitu. Baik, selanjutnya ada juga Bun, bagaimana cara kita itu menjelaskan kepada orang tua, karena orang tua itu melarang kita untuk mengikuti kajian-kajian pranikah, dikarenakan alasan orang tua itu masih terlalu dini. Seperti itu, Bun. Oh. Ya, kita yang pertama tetap ya, kalau dengan orang tua tuh harus arif ya. Kita doakan dulu bagaimana, ya Allah, berilah ketajaman untuk orang tuaku, begitu. Kemudian, ya Allah Bu, ilmu pranikah itu penting banget, itu bekal, bukannya terus pranikah, aku langsung nikah, enggak, tapi jadi ngerti hak dan kewajiban. Kasih penjelasan ke orang tua, mungkin orang tua belum tahu ilmu pranikah itu isinya apa. Jadi kita menjelaskan, tapi tetap dengan cara arif dan bijak, begitu deh. Baik. Ini bagaimana hukumnya mencicil mahar sejak dini, bahkan ketika belum menemukan calon? Nah, tadi kan mahar itu tidak perlu yang banyak-banyak, yang memberatkan gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih kita cicil gitu. Tapi jangan sampai mahar itu jadi beban, karena justru tidak berkah kalau maharnya itu beban. Begitu deh.
Jadi tidak usah mencicil, usahakan ya, jangan sampai kita itu menjadikan beban di saat memberikan mahar kepada pasangan hidup kita. Itu kuncinya. Iya. Kemudian minta penjelasannya untuk batasan waktu ta'aruf yang benar. Maksimal 3 bulan ya, ta'aruf ya. Gitu. Maksimal 3 bulan. Kemudian untuk laki-laki sendiri, apa saja yang harus disiapkan sebelum dilangsungkannya pernikahan, Bun? Ya, karena laki-laki itu arijalu qawwamuna 'alan nisa gitu ya. Jadi tentu saja yang dipersiapkan adalah ilmu. Bagaimana kewajiban seorang suami. Nah, karena tadi suami itu menggandeng, memimpin istrinya untuk menuju ke surga. Di saat istrinya salah mendidik anak, itu yang disalahin bukan hanya ibu, bukan hanya istri, tapi terutama adalah suami. Dan di saat kalau sebelum nikah itu yang tanggung jawab ayah, begitu ijab kabul maka tanggung jawab itu berpindah ke suami. Jadi tidak mudah, makanya dibutuhkan ilmu, ya dibutuhkan yang namanya pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang berhasil dalam membina keluarga sakinah mawaddah warohmah kayak gitu deh. Ya. Kemudian ada juga untuk mas kawin itu apakah ada batasan minimalnya, Bun? Tidak ada batasan minimal, tapi yang layak lah. Kalau sandal jepit kan nggak layak. Masa mas kawin kok sandal jepit, ya kan? Itu kan nggak layak gitu. Yang layak, yang tidak. Kalau nominalnya sih tidak ada, gitu. Baik, Bunda. Sepertinya cukup ya, Bun? Ya, oke. Baik. Terima kasih, Bun, karena jawaban-jawaban itu semoga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang di sini. Kemudian di sini saya ingin memberikan sedikit kesimpulan yang sudah Bunda Derosi sampaikan tadi, bahwa kita untuk meraih cinta Allah, kita akan mendapatkan ketenangan hidup. Kemudian nikah itu dijadikan sebagai fase membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah, dijadikan dengan niatan ibadah. Kemudian pasangan hidup kita itu sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Perbaiki diri agar mendapatkan pasangan yang soleh atau solehah juga. Karena cinta itu anugerah, bukan jangan dijadikan musibah atau nafsu. Kemudian untuk mendapatkan cintanya hamba, cinta hamba Allah, maka mendekatlah terlebih dahulu kepada Allah. Karena wanita yang baik seperti tadi disampaikan, wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik pula. Kemudian percayalah bahwa Allah telah menyiapkan pasangan yang terbaik untuk kita. Jika memang sudah bersama orang lain, berarti itu memang bukan jodoh kita. Seperti itu, Bu. Ya. Terima kasih. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Baca hamdalah dulu bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka